Perkenalkan, nama saya Lail. Berasal dari kota Padang Panjang, sekarang keseharian di Jogja, skripsian sambil kerja di Mojok Store. Ranah Minang itu bisa dikecean adalah ranah yang bentang alamnya rancak, bagus. Segala-galanya ada di situ. Mulai dari pemandangan pegunungan, pemandangan pesisir, pantai, danau. Pokoknya intinya secara bentang alam, Minang itu adalah ranah yang rancak. Bisa dikatakan ranah Minang itu batu-batu hijau dan masih asri. Badek mode itu karena bukan hanya kampung-kampung atau nagarinya saja yang rancak, yang asri, yang hijau gitu loh. Sampai ke kota-kotanya pun itu tuh tetap rancak dan hijau. Mungkin bedanya adalah kalau semisal kini awak merantau ke Pulau Jawa, pas awak mencaliak daerah-daerah kota sama daerah-daerah desa gitu, itu tuh nampak bana bedonya. Di kota tuh lebih maju, nampak hijau-hijaunya agak segetek lebih kurang daripada di kampung-kampung. Tapi kalau di ranah Minang itu, sampai ke kota-kotanya pun itu masih hijau. Contohnya di Tampe Awak Surang, yaitu Padang Panjang. Bahkan kadang orang-orang yang pertama kali ke Padang Panjang itu tidak menyangka kalau itu tuh adalah sebuah kota karena bentuknya masih kampung. Bahkan di Padang Panjang itu namanya lah kota tapi tetap ada sawah-sawah di dalamnya. Salah satu Tampe yang ikonik bana di Tampe ranah Minang itu adalah Jalan Lembah Hanai. Ibaratnya sia-sia nggak pernah lewat di situ gitu. Selain itu adalah Jalan Lintas Sumatera. Itu tuh merupakan salah satu jalan yang penting yang menghubungkan daerah pesisir di ranah Minang dengan daerah pegunungan. Ibaratnya kalau kawan-kawan sadonyo beranti di BIM, turun di BIM, nyopai ke Padang Panjang, nyopai ke Pekumbuh, nyopai ke Bukit Tinggi, Batu Sangka, itu tuh pasti lewat Jalan Lembah Hanai. Kalau semisal kawan-kawan pai ke Sumatera Barat, taruh turun di BIM atau Bandara Internasional Minangkabau, tuh kawan-kawan nyopai ke daerah Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangka, Padang Panjang, itu kawan-kawan bisa dipastikan akan lewat di Jalan Lembah Hanai. Dan Jalan Lembah Hanai ko rancak bana karena bayangan deh kawan-kawan, biasanya awak kalau semisal nyopai ke Ayat Tajun itu tuh pasti melewati medan yang sulit, akan naik buki, akan trekking segala macam. Tapi kalau di Jalan Lembah Hanai ko, kawan-kawan naik oto, saya naik kendaraan saya itu akan mencari Ayat Tajun di sebelah kiri. Nah di sebelah kanannya, di kota tuh ada kayak sungai gitu loh. Dan di sepanjang aliran sungai itu akan ada kolam renang. Nah kolam renang ko ibarat kata sih anak-anak Gen Z Minang atau anak Gen milenial Minang yang tidak pernah baranang di situ gitu loh. Antah bara orang yang alah bisa baranang dek barajanyo di kolam renang tersebut. Nah tapi kawan-kawan, kolam renang kok kini landa ado ledo. Jadi kolam renang iko awak ndak tahu udah sejak bilo adonya kolam renang iko, dek sejak ketek rasanya lewat jalan situ memang lah ado juonya gitu. Nah kolam renang iko hancur di beberapa tahun lalu pas ado galodo, pas peristiwa Gunung Merapi Malatui yang banyak korbannya itu. Jadi kolam renang di sepanjang jalan iko nyamambia aliran airnya tuh dari sungai yang di tepi jalan kecewa tadi. Nah dek ado galodo pas Gunung Merapi Malatui waktu itu ayah gadang sama batu-batunan dibawa di ayah ko mancuan kolam renang itu. Ndak hanya kolam renangnya saja gitu, tapi termasuk jalannya. Nah saja peristiwa Gunung Malatui itulah kolam renang ko ndak ada. Tapi walaupun kolam renang ko ndak ada lah, jalan itu berhasil dibangun ulang dari pemerintah setempat, pemerintah daerah waktu itu. Nah tapi dek bencana petangko jalan yang baru di Peloan Balia lancol gini Balia, dan bertambah loh kerusakannya. Ternyata bukan hanya jalan itu saja, tapi ada salah satu gapura yang ikonik. Kalau semisal kawan-kawan lalu tuh dari BIM itu ada namanya jembatan kembar gitu loh. Kalau semisal teman-teman lah mencari ada kolam renang, lah mencari ada Ayat Tajun tuh beko, ndak lama sudah tuh akan nampak ada bentuk jembatan kembar, di atasnya ada gapura selamat datang di Padang Panjang. Nah dek bencana patangko gapura iko lanco pulau kawan-kawan. Dan menurut tuah dari Amayawa, katanya jembatan iko dan Jalan Lembah Hanai iko sebenarnya lah ada sejak zaman siswa kalo, sejak zaman Belanda, sejak zaman nenek awak lah, entah sejak zaman bilo gitu loh. Yang dulunya adalah jalur rel kereta uap, taruh babuean jalan di bawahnya sampai kereta uapnya alah ndak ada lah, sampai Belanda lah pai jalan kok ndak pernah ada rusaknya doh. Tapi ya itulah sejak peristiwa Galodo pas Gunung Melatuih Patangko lah baru jalan itu tuh rusak. Dan tapi kok yang para luar bana awak sorot dari bencana yang patangko, walaupun di tahun lalu itu pas Merapi Malatui bencana Galodo itu datang, jembatan Kamba di Padang Panjang tuh ndak sampai hancur dong kawan. Berarti ayah yang dibawa
di bencana Patangko lebih gadang lah sampai jembatannya hancur. Nah, yang perlu awak cari adalah walaupun masyarakat Padang Panjang atau masyarakat mungkin setempat ndak karena bana deh ayah galodo tuh doh. Tapi kan jalan itu adalah jalan utama, jalan distribusi, jalan mobilitas, jalan perekonomian gitu loh. Teko jalan lembahana itu putih, otomatis orang-orang di pegunungan yang mana distribusi atau perekonomian itu pusatnya adalah di daerah pesisir karena bandara, karena talua di situ sadonyo itu akan terputih. Jadi perekonomian warga di daerah pegunungan terhambat gara-gara putihnya jalan itu. Ya mencari bencana kok pasti lah awak sadia prihatin. Aduh pulo berangnya gitu loh. Karena dek lah sekadang ko iya lah sekadang ko galodo lah sekadang ko musibah badai ndak dijadikan jo bencana nasional gitu. Tapi yo harapan awak buat masyarakat Minang yang terdampak maupun tidak terdampak harapannya segera bangkit. Tapi yang paling awak sadih tuh yo kolam renang yang awak ceritakan tadi itu lah ndak ada lah. Soalnya itu tuh benar-benar kayak ikonik. Pola itu tuh dakek rumah awak kan di Padang Panjang. Jadi minimal sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan gitu pasti awak jadi adik awak, jauh abang awak pe beranang gitu. Dan pernah gitu awak membatin. Kalau semisal awak lah gaek bisu gitu lah beranak lah cucu gitu. Kan diceritakan ke anak-anak awak, oh bis dulu ibu berenang di Siko, dulu ibu raja berenang di Siko gitu. Tapi kan gini kolam renang tuh lah ndak ada lah gitu. Jadi yo pastinya sadih dan berang kecewa intinya. Harapannya semoga Ranah Minang kok capek balik seperti sadio kalo, baik dari mental masyarakatnya, baik dari bentang alamnya yang indah, semoga cepat pulih. Karena seperti pepatah Minang, alam takambang jadi guru gitu loh. Jadi mungkin da alam takambang yang rancaknya saja yang bisa awak jadikan pelajaran. Barangkali bencana yang modeko bisa pula awak jadikan pelajaran. Harapannya ya pemerintah pusat segera menjadikan bencana itu sebagai bencana nasional. Karena sebenarnya dek Ranah Minang yang sedang berduka kan. Di Sumatera Utara, di Aceh, baik itu pulau gitu. Jadi Ranah Minang yang biasanya ketika ada bencana tuh rutin mengiriman randang sebagai bentuk solidaritas dan bentuk bantuannya kepada masyarakat-masyarakat yang terkena bencana gitu. Ini kami yang sedang berduka, tidak dapat mengirim randang. Harapannya bantuan ke kami segera pulau datangnya gitu loh, baik ke daerah-daerah lain yang sedang terkena bencana pulau. Kemudian untuk kawan-kawan yang sedang dirantau yang barangkali keluarganya terkena musibah, awak secara pribadi turut berduka. Semoga kawan-kawan capek dapat bangkit kembali, capek pulih dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan niko. Ibaratnya awak masyarakat Minang yang tinggal di Sumatera Barat kok emang bentang alamnya dan struktur wilayahnya secara geografis memiliki resiko tinggi untuk terkena bencana alam. Bisa jadi gunung melatui, bisa jadi tsunami, kemudian dolai patahan semangka yang membuat awak berpotensi terkena gempa darat. Tapi jangan sampai lupa kalau awak masih punya pepatah dari inye-inye awak dulu, alam takambang jadikan guru. Barangkali semakin banyak fenomena alam, semakin banyak itu pula lah guru yang bisa awak pelajari.